Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya, nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini,
Kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ikrarkan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah, katakan shalom, apa kabar? Mari kita tepuk tangan bersama. Saudara yang di rumah-rumah, mari kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Tepuk tangan sekali lagi dong. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di bulan ini. Amin Bapak Ibu Saudara.
Mari sama-sama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan bahwa Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga buat setiap saudara dan saya. Haleluya, yes. Katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap kami boleh mengingat kebaikan-Mu. Biar kami boleh mendengar tentang Engkau. Dan hati kami bersuka cita kepadamu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
terjadi atas setiap saudara-saudara, setiap kita. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian kepadamu Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Kepadamu ya Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya, yes, haleluya, haleluya. Makasih ya Tuhan. Shalom, saudara dikasih Tuhan, saya percaya semua dalam keadaan yang baik, sebab Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Saudara, bulan lalu kita memperingati Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, dan puji Tuhan, pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Hari Minggunya kita merayakan Paskah. Saya ingin sampaikan hari ini, mengingatkan untuk setiap saudara dan termasuk juga untuk saya, bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata, sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Sebab Dia bangkit, saya percaya ada harapan, ada masa depan untuk setiap saudara dan saya. Kisah Rasul 1 ayat 3 berkata kepada mereka, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, selama 40 hari Dia berulang-ulang menampakkan diri pada murid-muridnya untuk membuktikan Dia hidup. Dan juga Dia bicara soal kerajaan Allah. Saudara, kenapa Dia harus berulang-ulang menampakkan diri pada murid-muridnya selama 40 hari? Karena mempersiapkan murid-muridnya pada hari Pentakosta. Nah saudara, kondisi murid-murid waktu itu sangat tergoncang. Bagaimana mereka tidak tergoncang? Selama 3,5 tahun mereka mengiringi Yesus. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri betapa dahsyatnya, hebatnya Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini. Mereka melihat mujizat demi mujizat yang Dia lakukan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, orang lumpuh berjalan. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Dan mereka juga melihat bagaimana waktu ada badai di Danau Galilea dihardik. Tenanglah seketika itu juga danau itu. Betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan saudara juga mereka melihat bagaimana orang mati dibangkitkan. Dan mereka tidak pernah menyangka Yesus mati di atas kayu salib tanpa perlawanan apa-apa. Semuanya goncang. Mereka berpikir setelah Yesus mati, siapa yang akan menolong mereka? Siapa yang akan membebaskan mereka? Tapi puji Tuhan, pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Oleh sebab itu dia terus menampakkan diri berulang-ulang untuk membuktikan dia hidup. Dan Yesus bicara soal kerajaan Allah. Tuhan memberikan pesan pada murid-muridnya untuk meneruskan pelayanannya, tugasnya, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Supaya banyak orang-orang yang percaya pada Yesus dan diselamatkan. Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap saudara dan juga saya. Dia sudah mati waktu kita masih berdosa. Untuk menyelamatkan kita, untuk menyembuhkan kita, memulihkan kondisi kita, memulihkan keluarga kita, untuk memberkati dan memakai kita semua yang percaya katakan amin. Saudara, untuk apa kita dipakai? Yaitu supaya saudara dan saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Biarlah melalui pemberitaan kita, kesaksian kita, banyak orang-orang yang mendengar lalu percaya pada Yesus dan diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, saudara, setiap kita semua sebagai orang-orang percaya, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus berjalan dan bergaul dengan Tuhan. Saudara, untuk kita bisa bertumbuh, kita harus bergaul dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita bergaul dengan Tuhan Yesus? Yang pertama tentu saja kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan, dan juga lakukan firman Tuhan. Maka hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara yang kasih Tuhan, merenungkan firman Tuhan waktu kita mengalami masalah, persoalan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Biar segala respon kita dan tindakan kita tidak menyimpang dari firman Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa kita harus bergaul dengan firman Tuhan? Kenapa kita harus baca Alkitab? Saudara, karena firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 2 berkata, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1:14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus namanya. Nah saudara, waktu kita bergaul dengan firman Tuhan, kita baca Alkitab, merenungkan dan lakukan firman Tuhan. Saya percaya kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan, kita harus bergaul dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita bergaul dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan sendiri. Yaitu melalui doa, pujian, dan penyembahan. Terus saya percaya kalau kita berjalan bersama dengan orang lain, berjalan berdua, misalnya suami istri, misal perjalanan dari Jakarta ke kota Bandung, pasti ada dua hal yang kita akan rasakan. Yang pertama kehadirannya, yang kedua adalah suaranya. Ya, nah saudara, demikian juga kita dengan Tuhan. Memang Tuhan tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan kehadirannya dan juga kita mendengar suaranya. Yaitu yang pertama tadi melalui pembacaan firman Tuhan, tapi yang kedua adalah melalui penyembahan kita, melalui doa kita, pujian. Kita akan merasakan hadirat Tuhan. Nah saudara, saya ingin bicara hari ini yang kedua adalah mengenai bergaul dengan Roh Kudus, yaitu melalui penyembahan kita. Nah saudara, mari kita baca dari Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4:23, Tuhan Yesus berkata kepada seorang perempuan Samaria, dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. Dan dia berbicara tentang seorang penyembah. Dia berbicara bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, siapa perempuan Samaria ini? Saudara, ternyata pertama waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini dan Yesus menjelaskan tentang air kehidupan dan perempuan itu menginginkan air yang ditawarkan oleh Yesus. Karena Yesus berkata, kalau kamu minum air sumur ini, kamu akan haus dan akan datang lagi dan menimba air lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang aku berikan kepadamu, yaitu air hidup, kamu tidak akan pernah haus lagi. Tetapi dari dirimu, dari hatimu akan memancar
aliran-aliran air kehidupan. Nah saudara, di sini Tuhan bicara tentang Roh Kudus. Lalu perempuan itu sangat tertarik akan air yang ditawarkan oleh Yesus. Tuhan, berikan aku air hidup itu. Lalu kata Yesus kepada perempuan ini, pergi, panggillah suamimu. Lalu perempuan ini menjawab, Tuhan, aku tidak mempunyai suami. Langsung Tuhan jawab, betul katamu, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ini bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, waktu Tuhan Yesus menyuruh perempuan ini untuk memanggil suaminya, bisa saja perempuan ini berkata, Tuhan, nggak jadi deh airnya, saya ada urusan yang lain. Atau juga dia beritahu pria yang tinggal bersamanya, nanti kalau ketemu Yesus bilang bahwa kita suami istri. Saudara, tetapi perempuan ini berkata benar, dia jujur di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita renungkan hari ini. Sebenarnya perempuan ini, dia adalah orang yang sedang mengalami persoalan dalam kehidupan keluarganya. Saudara, dia 5 kali kawin cerai dengan 5 pria. Saya tidak tahu siapa wanita ini, saudara. Tetapi tidak ada wanita dari kecil punya mimpi nanti kalau besar ingin kawin cerai dalam hidupnya. Betul nggak, saudara? Setiap pria dan wanita pasti punya mimpi nanti kalau menikah ingin punya keluarga yang bahagia diberkati selama-lamanya. Tapi dosa membuat wanita ini hancur keluarganya. Dia kawin cerai dengan 5 pria. Mungkin sudah putus asa dengan kehidupan pernikahannya, sehingga dengan pria yang ke-6 ini, dia tidak menikah, tapi hidup bersama di luar nikah, hidup dalam perzinahan. Saudara bisa bayangkan betapa hancurnya kehidupan wanita ini. Dan saudara, kita semua tahu kenapa wanita ini menginginkan air hidup. Karena dia haus dan lapar akan pertolongan Tuhan. Dia haus dan lapar akan Tuhan sendiri. Saudara, pergumulan, masalah, goncangan yang sedang dihadapi oleh setiap kita semua, ini membuat kita haus dan lapar akan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu waktu Tuhan Yesus menawarkan air kehidupan, saudara, wanita ini bilang, aku perlu air itu, aku butuh pertolongan, aku butuh Tuhan. Sebenarnya yang dia butuhkan adalah Tuhan sendiri, Roh Allah sendiri. Nah saudara, setelah dia ketemu dengan Yesus, saudara, dan apa yang terjadi? Tuhan menyiapkan perempuan ini untuk menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara, tidak cukup kita hanya terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita, tapi kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Perempuan ini bertemu dengan Yesus, tapi nggak cukup sampai di situ. Yesus menjadikan dia penyembah untuk bisa bergaul lebih lagi dengan Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan roh Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Dan perempuan ini diubahkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu dia meninggalkan Yesus dan pulang ke kampungnya, yaitu di kota Samaria. Dia mulai bersaksi tentang apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan kepada perempuan ini. Dan satu kota percaya apa yang dikatakan oleh perempuan ini. Dan perempuan ini membawa satu kota Samaria datang berjumpa dengan Yesus. Dan orang-orang Samaria itu berkata pada perempuan ini setelah dia berjumpa dengan Yesus, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, Tuhan Yesus menjumpai perempuan Samaria ini. Dan perempuan ini diubahkan menjadi seorang penyembah yang hidup intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan dampaknya melalui kehidupan perempuan ini, satu kota Samaria percaya kepada Yesus. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Saudara, Tuhan ingin memulihkan hidup setiap saudara dan saya dari masa lalu kita yang membuat kita terluka dan mempengaruhi sikap hidup kita, karakter kita, pola pikir yang salah. Saudara, seringkali Tuhan menaruh tangannya di area sensitif kita atau di area luka kita. Sama seperti Tuhan menaruh tangannya di area sensitif dari perempuan ini, yaitu saudara,
tentang pernikahannya, tentang suaminya. Dan waktu dia taruh tangannya di area luka perempuan ini, bukan untuk menghancurkan perempuan ini, tapi justru untuk menyembuhkan. Tapi untuk mengalami kesembuhan itu tergantung daripada respon daripada perempuan Samaria itu. Nah saudara, respon perempuan Samaria, dia berkata benar dan dia berbuat benar. Apa yang dia lakukan? Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia jujur mengakui kesalahannya, mengakui kelemahannya. Dia tidak membela diri atau mencari kambing hitam atau menyalahkan para pria yang pernah menjadi suaminya. Saudara, dia buka hidupnya. Dia bilang, Tuhan, aku gak punya suami. Dia akui, Tuhan, aku gagal dalam pernikahanku. Aku gagal dalam rumah tanggaku. Berkali-kali selalu gagal dan putus asa. Dia akui itu semua. Saudara, dan juga perempuan ini mengampuni setiap pria yang sudah bersalah kepada dia. Saudara, 2 Tawari 7:14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Di situ ada kata merendahkan diri. Perempuan ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dengar dari sorga, mengampuni dosanya, serta memulihkan hidupnya. Dan bahkan satu kota Samaria dimenangkan untuk Tuhan kita. Respon waktu kita menghadapi persoalan hidup. Amsal 3 ayat 5-8 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang berkuasa, dan Allah yang sangat-sangat mengasihi setiap saudara dan saya. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan pakai akal kita. Tapi biarlah kita ikut jalannya Tuhan. Ikut firman-Nya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya saudara, sekalipun kita menghadapi masalah, persoalan dalam hidup ini, tetaplah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita selalu mengakui Tuhan dalam segala laku saudara dan saya. Dan percayalah, dia akan meluruskan jalan kita. Dia akan berikan kita jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan yang ayat 8, itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Katakan amin. Nah, itu respon daripada perempuan Samaria itu. Dan saya percaya saudara, kalau kita meresponi hal yang sama, Tuhan pun akan tolong setiap saudara dan saya. Apapun masalah yang kau sedang hadapi, masalah keluargakah, keuangankah, pekerjaankah, saudara, mungkin jiwa kita luka karena masalah lalu yang pernah kita lewati, hal-hal yang menyakitkan. Percayalah, Tuhan Yesus mau dan sanggup menolong setiap saudara dan saya. Sebab firman Tuhan berkata, dokter bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang sakit. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat, diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati, dan dipakai Tuhan untuk memenangkan orang-orang lain bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengerti dan setuju katakan amin. Saudara, kembali perempuan ini dijadikan penyembah oleh Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, di sini dikatakan menyembah Bapa, artinya punya hubungan. Seorang penyembah pasti punya hubungan dengan yang disembah. Seorang penyembah artinya dia mengenal siapa yang dia sembah. Saudara, biarlah kita boleh mengenal siapa Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Dan inilah tanda bahwa kita mengenal Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi penyembah-penyembah Bapa yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran,
Saudara dan saya, kita harus mengenal Dia. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Enggak ada cara lain. Saudara harus membangun hubungan dengan Tuhan. Itu mulai baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah saudara, seorang yang menyembah Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan. Yaitu dengan menuruti segala perintah Tuhan. Saudara, apa dampaknya kalau kita menuruti segala perintah Tuhan? Di ayat 16, Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu." Saudara, kalau kita mentaati firman Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya dalam kita. Sehingga saudara, kita bisa menyembah Tuhan. Bukan di gunung sana atau gunung sini, bukan di Yerusalem, tetapi saudara, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Allah ada bersama dengan kita. Kalau Dia ada bersama dengan kita, Dia tidak pernah datang dengan tangan yang kosong. Dia datang dengan kasih, pengampunan, damai sejahtera, sukacita, mujizat, kesembuhan, pemulihan, dan termasuk berkat-berkat secara materi. Yang percaya, katakan amin. Nah saudara, mari, untuk kita bisa bertumbuh dalam Tuhan, kita harus bergaul dengan Tuhan. Yang pertama adalah kita bergaul dengan firman Tuhan. Tapi yang kedua, kita bergaul dengan Roh Kudus, dengan Tuhan sendiri, melalui doa, pujian, penyembahan kita. Yang mau katakan amin. Waktu kita lakukan ini, saudara, saya percaya Tuhan akan menjamah setiap kita semua dimanapun kita berada. Termasuk saudara semua yang ada di rumah. Yang setuju katakan amin. Mari tundukkan kepala semuanya. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari saudara di rumah-rumah, mari sembah Yesus. Mari sembah. Hikaralama yaralamu, hiralana yaramu tusyane, hikaralama so, iyaralama sena yaramu tusyando, iyaralama si, hikaralama yaramu tusyando. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, hikaralana yaramu, haleluya. Tuhan, jamah setiap kami semua di rumah-rumah ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan.
Biar Tuhan air kehidupan mengalir ya Tuhan atas setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Berikan kelegaan bagi yang beban berat. Tuhan, yang terikat Kau bebaskan. Yang putus asa berikan pengharapan yang baru, berikan jalan keluar. Buat mujizat-Mu ya Tuhan saat ini. Berikan kesembuhan-Mu ya Tuhan. Sembuhkan setiap jiwa kami semua ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Tuhan, pulihkan semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Buat kami haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati Tuhan, berkati semuanya ya Tuhan, berkati. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik dan sempurna pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Oh haleluya, berkati setiap firman-Mu Tuhan, supaya menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, dan bahkan dimanapun dia melayani Tuhan, biarlah lewat firman yang ditabur oleh hamba-Mu ini boleh membawa jiwa-jiwa dan dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau baik, dan kami bersyukur, berterima kasih untuk saat ini kami membawa hamba-Mu lagi Tuhan, gembala pembina kami memberkati mereka Tuhan. Oh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo bersama-sama dengan keempat wakilnya Bapa, Engkau berkati setiap pelayannya di mana saja dia melayani, bahkan di dalam dan di luar negeri. Tuhan berkati, bahkan setiap HMC yang dilaksanakan di setiap kota di seluruh pelosok tanah air, kami memberkati banyak jiwa-jiwa yang disembuhkan, diselamatkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berkati hamba-Mu ini, berkati keluarganya, berkati keempat wakilnya Tuhan, bersama seluruh keluarga besarnya, ada damai sejahtera, sukacita, ada berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, oh haleluya, bagi bangsa, bagi generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, dan tidak kompromi akan dosa. Oh, Engkau pakai secara luar biasa generasi Yeremia pada zaman ini untuk membangun bangsa ini, menyelesaikan amanat agung di seluruh pelosok tanah air. Oh haleluya Tuhan. Bahkan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, yang tercurah di negara Republik Indonesia. Oh haleluya, yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani seluruh pelosok tanah air, mulai dari timur ke barat, bahkan Tuhan sampai ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Terima kasih Bapa, Engkau amat sangat baik, dan kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Haleluya Tuhan, berkati Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin kami, dari Presiden dan Wakil Presiden kami Indonesia, Bapak Jokowi Widodo dan Maruf Amin Tuhan. Oh bersama-sama dengan Kabinet Indonesia Maju, oh pemerintahan DPR MPR Tuhan, TNI Polri, oh yang bekerja keras untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin Indonesia yang bergerak Tuhan, oh dari pusat sampai ke daerah, mulai dari gubernur Tuhan, wali kota, bupati, camat, lurah, dan RT sampai ke RT RW. Semuanya Tuhan berkati, bekerja secara luar biasa dengan dipimpin oleh roh takut akan Tuhan, sehingga Indonesia maju dan rakyatnya sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami menyerahkan akan setiap
bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan. Berkaryalah di negara ini Tuhan. Bekerjalah bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami diselamatkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai pada akhir tahun ini. Oh haleluya, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau amat sangat baik. Dan pada akhirnya kami akan menyelesaikan doa syafaat kami ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Aba ya Bapa. Pada sebentar ini Tuhan, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini. Kami bersyukur dan kami menerima. Haleluya, haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.